Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah RPL Desain dan Implementasi. Eh, di awal-awal, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Biu Musa. Nama saya Titan Kenan Salatsa. Nama saya Rizky Syafaat. Nama saya Vijay Ciza Pangestu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dokumen tugas kami. Pertama-tama ada dokumen SKPL. Jadi, Basis Trend Car itu adalah perangkat lunak untuk penyewaan mobil yang berbasis web yang digunakan sebagai aktivitas penyewaan mobil secara online, yang meliputi konektivitas internet dan sistem informasi. Lalu, ada beberapa requirement function dari web kami, itu yang pertama ada sign up. Fungsi ini digunakan oleh user untuk membuat akun. Lalu ada login, digunakan oleh user dan pemilik, agar sistem bisa mengenali pengguna dan aksesnya. Lalu ada lihat mobil, digunakan oleh user dan pemilik rental untuk lihat detail dari setiap mobil yang ada. Lalu ada pemesanan, digunakan oleh user untuk proses penyewaan mobil. Lalu yang kelima ada pembayaran, yaitu fungsi yang digunakan user untuk melakukan proses pembayaran dari pemesanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu ada edit mobil, digunakan oleh pemilik rental untuk mengedit data mobil pada sistem. Ada add mobil juga, digunakan oleh pemilik untuk menambah data-data mobil. Lalu ada delete mobil untuk menghapus data-data mobil. Lalu ada laporan pembayaran. Fungsi ini digunakan oleh pemilik rental untuk melihat laporan pembayaran yang sudah dilakukan oleh user. Lalu ada histori pemesanan, yaitu fungsi yang digunakan oleh user untuk melihat data pemesanan yang sudah dilakukan oleh user itu sendiri. Lalu ada review, digunakan oleh user untuk memberikan ulasan untuk mobil yang sudah pernah disewanya. Lalu ada permintaan, digunakan oleh user untuk memberikan permintaan kepada pemilik rental untuk menambahkan mobil yang belum tersedia. Lalu yang terakhir ada daftar keinginan. Fungsi ini untuk digunakan oleh user untuk menyimpan mobil yang diminati. Lalu ada juga kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu ada security safety, informasi data diri user dan pemilik rental dibuat privacy dan berada di dalam database yang hanya bisa diakses oleh yang berhak. Lalu yang kedua ada service ability, yaitu sistem beroperasi selama 24 jam. Jika ada dilakukan pemeliharaan, akan diberitahukan 1 hari sebelum pemeliharaan dan website dimatikan. Lalu ada yang terakhir availability. Sistem dapat diakses melalui berbagai macam web browser. Lalu ini ada use case diagram sementara yang belum kita tambahkan. Di sini ada 2 aktor dan baru 10 skenario use case-nya. Lalu selanjutnya ada use case skenario. Nah, use case yang pertama itu ada login. Aktornya itu user dan si pemilik rentalnya, preconditionnya itu user dan pemilik rental ingin melakukan login. Post conditionnya itu berhasil melakukan login. Deskripsinya, user melakukan login dengan memasukkan username dan password. Di sini ada typical course of event-nya. Lalu use case kedua itu ada sign up. Aktornya itu user, preconditionnya itu user yang ingin melakukan login, tetapi belum memiliki akun. Lalu post conditionnya user berhasil mendaftarkan akunnya dan melakukan login. Deskripsinya, user melakukan sign up supaya dapat melakukan login. Lalu yang ketiga ada pembayaran. Aktor itu user, preconditionnya user sudah melakukan pemesanan dan ingin melakukan pembayaran. Lalu post conditionnya user berhasil melakukan pembayaran dan deskripsinya user melakukan pembayaran untuk mobil yang telah disewa.
Berikut typical course of event-nya. Lalu selanjutnya ada pemesanan. Aktor user. Lalu preconditionnya itu user sudah melakukan login dan ingin memesan mobil yang diinginkannya. Post conditionnya berhasil memesan mobil. Deskripsinya user melakukan pemesanan mobil yang disewakan. Berikutnya ada lihat mobil. Aktornya tuh user dan si pemilik rental itu. Preconditionnya user dan pemilik sudah melakukan login dan ingin melihat mobil apa aja yang disewa. Lalu post conditionnya user dan pemilik rental mengetahui mobil apa saja yang disewa. Deskripsinya user dan pemilik rental melihat daftar mobil yang disewa di website. Terus selanjutnya ada laporan pembayaran. Aktor itu pemilik rental. Prekondisinya ingin melihat laporan pembayaran yang dilakukan oleh user. Lalu post conditionnya pemilik rentalnya mengetahui laporan pembayaran dari setiap user. Deskripsinya pemilik rental merekap laporan pembayaran dari user. Lalu berikutnya ada history pemesanan. Aktornya ada user, terus preconditionnya user ingin melihat history pemesanan, lalu post conditionnya user mengetahui history pemesanan miliknya. Deskripsinya user melihat history pemesanan. Lalu ada edit mobil, aktornya itu pemilik rental. Preconditionnya ingin melakukan login dan ingin mengelola menu, seperti mengedit data dari mobil itu. Lalu post conditionnya berhasil mengedit data. Deskripsinya pemilik rental mengedit data untuk merubah data di website itu. Lalu ada add mobil, aktornya juga sama pemilik rental. Preconditionnya pemilik rental sudah melakukan login dan ingin mengelola menu seperti menambahkan data mobilnya. Lalu post conditionnya pemilik rental berhasil menambahkan datanya. Lalu deskripsinya pemilik rental menambah data untuk merubah data di website. Lalu ada delete mobil. Aktornya itu pemilik rental. Lalu preconditionnya pemilik rental sudah melakukan login dan ingin mengelola menu seperti menghapus data mobil itu. Lalu post conditionnya pemilik rental berhasil mengedit menu. Lalu deskripsinya pemilik rental menghapus data untuk merubah data di website. Berikut tadi itu use case skenario sementara. Lalu ini ada kelas diagram sementara yang sudah kami buat. Sekian data SKPL sementara kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Titan. Ya, terima kasih Saudara Raji sudah menjelaskan tentang SKPL. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa yang ada di dalam deskripsi perancangan perangkat lunak kita. Dari sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa fungsional di SKPL kami. Nah, dari SKPL kami sudah merealisasikan beberapa use case yang dibuat. Di antaranya ada use case login. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di login ini terdapat dua aktor, yaitu customer dan pemilik rental yang terhubung ke dalam website kami. Lalu karena kita menggunakan metode MVC atau Model View Controller, jadi kita menggunakan controller pada website kami untuk menampilkan view login sebagai. Dari view login sebagai akan disambungkan kepada controller login untuk disambungkan lagi kepada kelas login di sini, agar pemilik rental dan customer bisa melakukan login dengan akun yang sudah ada. Selanjutnya, use case yang kedua yaitu pemesanan mobil.
tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di pemesanan mobil ini, customer bisa melihat dari website kami, Bus Rate Rent Car, lalu akan ditampilkan menu pemesanan, yang dimana nanti dari menu pemesanan ini kita bisa membuat objek baru dengan kelas pemesanan. Di kelas pemesanan ini kita terdapat atribut mobil, yaitu atribut mobil ini itu dari kelas mobil. Selanjutnya ada use case sign up. Nah, use case sign up kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk use case sign up, class diagramnya seperti ini. Jadi customer akan mengakses website kami, lalu controller sign up akan menampilkan halaman registrasi untuk membuat akun yang dibuat oleh customer. Selanjutnya ada use case laporan pembayaran. Laporan pembayarannya seperti ini. Oke, di sini aktornya adalah pemilik rental yang mengakses website, lalu controller laporan akan menampilkan halaman laporan pembayaran yang di dalamnya ada beberapa atribut label dan button. Nah, yang label detail pembayaran ini didapatkan dari data-data pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer. Selanjutnya ada use case add mobil. Untuk add mobil seperti ini tampilannya. Jadi di add mobil ini yang bertindak sebagai aktor adalah pemilik rental. Nanti controller akan menampilkan halaman add mobil. Nah, jika add mobil ini memiliki metode yaitu save untuk menyimpan data mobil yang sebelumnya sudah diisi oleh pemilik rental dan akan membuat data mobil yang baru. Setelah itu ada edit mobil. Di edit mobil ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk edit mobil, class diagramnya seperti ini. Ada pemilik rental yang nanti mengakses website kami, lalu controller daftar mobil akan menampilkan halaman daftar edit mobil. Dari daftar edit mobil ini akan memanggil controller daftar mobil untuk menampilkan halaman selanjutnya, yaitu edit data mobil. Lalu jika di halaman edit data mobil ini dilakukan perubahan, akan disimpan kepada data mobil yang diubah tadi. Oke, use case selanjutnya ada use case hapus mobil. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini masih sama, pemilik rental akan mengakses website kami, lalu controller daftar mobil menampilkan halaman daftar hapus mobil, yang nanti pemilik rental bisa memilih data-data mobil yang sudah ada, lalu bisa dihapus sesuai pemilik rentalnya. Oke, selanjutnya ada use case pembayaran. Untuk pembayaran tampilannya seperti ini. Di use case pembayaran ini ada customer yang mengakses website kami, lalu setelah melakukan pemesanan sebelumnya, controller pembayaran akan menampilkan data pembayaran. Lalu dari data pembayaran itu, jika sudah melakukan pemesanan, maka akan muncul kode pembayaran. Dari kode pembayaran itu
akan membuat satu objek baru dengan kelas pembayaran untuk disimpan data pembayarannya di database kami. Oke, selanjutnya ada use case yang ketujuh, yaitu lihat mobil. Seperti ini tampilannya. Pada use case lihat mobil ini, customer yang bisa mengakses website kami, lalu controller daftar mobil akan menampilkan halaman daftar mobil yang di dalamnya ada beberapa data-data mobil yang sudah ditambahkan sebelumnya oleh pemilik rental. Untuk use case yang ke-8 yaitu histori pemesanan, tampilannya seperti ini. Di use case ini customer mengakses website kami, lalu controller history akan menampilkan halaman histori pembayaran. Nah, data-data yang ada di halaman histori pemesanan ini didapatkan dari data-data pemesanan yang sudah dilakukan oleh customer tersebut. Oke, selanjutnya ada use case review. Tapi untuk use case review, use case daftar keinginan, dan use case daftar keinginan dan review ini belum kami tambahkan karena kedua use case tersebut baru kami tambahkan di modul-modul sebelumnya. Ya, jadi untuk DPPL kami cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Syafaat. Untuk Rizky Syafaat, dipersilakan. Oke, terima kasih teman saya Titan Kinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan saat praktikum laboratorium RPL desain implementasi ini. Untuk ini ada modul 2 yang dilakukan di sini. Pertama, pilih salah satu dari 79 dokumen requirement yang ada di zenodo.org ini. Setelah kita teliti dari satu-satu dari 79 dokumen ini, kita menemukan satu dokumen yang hampir mirip dengan dokumen kita, yaitu 2007 Central Trading System. Karena isi dari dokumen ini tuh ada mengandung kegiatan transaksi, dan dokumen kita pun mengandung kegiatan transaksi. Dan karena itu kita memilih dokumen ini. Untuk yang nomor 2, lebih kompleks manakah antara dokumen SKPL kami dengan dokumen requirement yang kita pilih dari 79 ini? Untuk yang kasus 2A, untuk dari jumlah use case-nya, dokumen SKPL milik kita mempunyai diagram yang lebih banyak dari dokumen requirement yang kami pilih. Dengan total pada SKPL kami ada 8 diagram yang sudah disampaikan tadi. Dan sementara dokumen requirement yang kami pilih memiliki total 5 diagram. Jadi di sini yang unggul dari segi jumlah ada di SKPL kami. Untuk jumlah class, pada dokumen SKPL kami mempunyai class yang lebih banyak dari dokumen requirement yang kami pilih. Dengan total pada SKPL kami ada 8 class. Untuk yang dokumen requirement yang kita pilih dari 79 itu ada 4 class. Jadi yang unggul adalah SKPL kami. Selanjutnya ke modul 3. Pada saat modul 3 ini kita melakukan pemilihan IDE. IDE yang kami pilih itu ini ada Visual Studio Code. Kita memilih ini karena sebelumnya kita sudah menggunakan pada sebelum-sebelumnya. Jadi kita memilih IDE ini. Berikut lampirannya seperti ini.
Nomor 2, pada saat modul 3, setelah membandingkan dengan 1 dari 79 dokumen requirement, lengkapi requirement dokumen SKPL Anda. Untuk nomor 2 ini sudah disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Raji pada saat awal video pada dokumen SKPL seperti ini. Selanjutnya untuk modul 4, setiap kelompok membuat akun GitHub. Fungsinya ini untuk menyimpan codingan kita, disimpan secara bersama-sama agar bisa mengakses juga secara bersama-sama. Masing-masing anggota kami membuat akun GitHub terlebih dahulu dan melakukan daftar akun dan membuat satu file yang menyimpan dokumen kami, dokumen codingan kami. Untuk nomor 2, dari arsitektur perangkat lunak yang kami miliki, setelah melihat dari link video yang disediakan, style arsitektur perangkat lunak kami menggunakan arsitektur server base, dikarenakan aplikasi perangkat lunak kami ini berbasis website ya, rental mobil berbasis website. Jadi karena itu kita memilih server base arsitektur. Selanjutnya ada komponen-komponen, di sini 3 komponen. Dari sisi client ada browser, dari sisi web server ada localhost, dari sisi database ada MySQL. 3 komponen ini terhubung oleh TCP/IP. Komponen yang kami rancang dan implementasikan ada tadi browser, localhost, dan MySQL. Untuk bagian perancangannya, kita menggunakan Visual Studio Code seperti yang tadi, IDE tadi pada modul 2. Terus ada bahasa pemrograman HTML, ada CSS, Bootstrap untuk tampilan, ada PHP, JavaScript, dan menggunakan framework CI Code Igniter. Seperti itu. Untuk modul selanjutnya, modul 5 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vijay Ceza Pangestu. Silakan Vijay Ceza Pangestu. Baik, nama saya Vijay Ceza Pangestu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai tugas pada laboratorium. Mungkin kita mulai dari modul 5 atau tugas 5 ya. Nomor 1 itu untuk soalnya yang pertama 1A adalah jelaskan profil setiap kategori pengguna perangkat lunak pada kelompok Anda. Untuk yang 1B, apa yang dilakukan masing-masing kategori pengguna di aplikasi Anda. Oke, jadi untuk yang pertama 1A, kategori pengguna pada perangkat lunak kelompok kami yaitu berjumlah 2. Jadi ada yang pertama adalah customer. Dia itu sebagai objek dalam melakukan proses pemesanan dan pembayaran mobil. Jadi di sini dia berperan sebagai consumer atau orang yang kita targetkan. Untuk selanjutnya ada pemilik rental, di mana ia bertugas untuk mengelola website dan memverifikasi pembayaran. Selanjutnya untuk 1B yang bisa dilakukan oleh masing-masing kategori pengguna tersebut, pasti customer bisa melakukan sign up, login, seperti registrasi, lihat mobil pembayaran, pemesanan, chat, dan melihat histori pemesanan. Untuk pemilik rental dapat melakukan login, lihat mobil, chat, call mobil, add, edit, delete, dan melihat laporan pembayaran. Untuk nomor 2-nya implementasi. Nah, untuk input datanya itu kita menggunakan input data login, registrasi juga. Nah, ini bisa dilihat untuk input email dan juga password.
Jadi akun yang baru kita daftar tadi langsung bisa kita inputkan ke dalam form login ini. Kemudian untuk output informasi yaitu landing page dari website kita sendiri. Pengembangannya jadi dapat dilihat di sini ya, difokuskan untuk ke objek kita karena kita rent-car, jadi objek kita adalah data mobil. Jadi bisa lihat jenis mobil, harganya, warnanya, dan sebagainya, detail-detail terkait mengenai mobil tersebut. Untuk nomor 3, upload dan simpan pada GitHub. Kita sudah melakukan push pada repository rent-car yang sebelumnya sudah kita buat juga. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke modul 6. Untuk modul 6, nomor 1, pilih software DBMS untuk implementasi database tugas besar. Jelaskan alasan pemilihan. Lalu yang kedua, download DBMS pilihan kelompok Anda dan install. Nah, untuk yang pertama tentunya kami menggunakan MySQL database with phpMyAdmin untuk mengimplementasikan database tugas besar kami. Kenapa kita memilih itu? Karena pada mata kuliah pembelajaran sebelumnya kita juga sudah menggunakan MySQL, jadi dirasa pengalaman dan juga kapabilitas dari MySQL phpMyAdmin ini cukup baik. Namun kekurangannya itu hanya dapat berjalan pada localhost saja, jadi kurang bisa diakses oleh komputer-komputer lain seperti itu. Untuk nomor 2-nya, kita sudah mengimplementasi tabel, jadi seluruh tabel dari tugas-tugas pendahuluan kita juga dan tugas sebelumnya, dan sudah sesuai dengan kelas diagram yang pada SKPL yang kita punya, dan sudah diimplementasikan juga primary key serta foreign key, jadi keterhubungannya sudah sesuai dan terhubung antar satu sama lainnya seperti bisa dilihat. Mungkin segitu modul 6. Kita lanjut ke modul 7. Oke, pada modul 7 yang pertama, banyak aplikasi web saat ini yang memanfaatkan API dari web lain, misalnya mengisi form, mengisi kolom papan. Nah, cari info bagaimana mengakses API Google tersebut. Oke, dari kelompok kami sudah melakukan observasi lebih lanjut dan menyimpulkan bahwa cara-cara untuk dapat mengakses API sesuai dengan informasi yang beredar juga yang valid tentunya. Yang pertama, kita harus melakukan login ke Google Ad Manager. Lalu langkah selanjutnya adalah buka admin, lalu setelan global, dan setelan jaringan. Ini kami kebetulan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu beralih ke akses API untuk mengaktifkan akses tersebut. Terus selanjutnya kita menyetujui terms of service atau persyaratan dan ketentuan dari API dengan mengklik konfirmasi. Lalu yang terakhir kita scroll ke paling bawah, lalu di situ ada tombol simpan dan kita klik simpan. Nah, jadi seperti itu untuk mengakses API.
Lalu nomor 1B, bagaimana memanfaatkan data IP address atau GPS Android untuk melengkapi data alamat. Nah, IP address itu didasarkan pada letak wilayah geografis, jadi perbedaan tempat pergeseran kita pada titik manapun juga itu dapat digunakan sebagai penghubung dari sebuah perangkat ke suatu situs yang kita akses. Jadi dimanapun kita mengakses tempat tersebut pasti memiliki IP address yang berbeda-beda. Nah, untuk situs yang kita akses itu contohnya seperti yang sudah kita tahu juga, ada google.com, dan dapat memperoleh informasi juga mengenai sekitar kita. Nah, nomor 2, pilih bahasa pemrograman object oriented untuk implementasi program Tubas. Jelaskan alasan pemilihannya. Jadi untuk implementasi object oriented, pemrograman object oriented, kami pilih menggunakan JavaScript dan PHP, karena lagi-lagi sebelumnya kita juga sudah menggunakannya pada mata kuliah pembelajaran sebelumnya. Untuk JavaScript sendiri kita pilih karena dapat membuat website menjadi atraktif dan ergonomis juga, dimana kita bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu ada opsi dalam CSS, di situ ada desain. Kita bisa dapat bebas untuk mengeksplorasi dari desain tersebut. Oke, untuk PHP-nya untuk kita fokuskan untuk mengolah setiap data yang kita gunakan pada website yang akan kita buat, yaitu berfokus kepada database. Nah, untuk yang B, download compiler bahasa pemrograman, kita menggunakan Visual Studio Code karena merupakan text editor yang cukup baik, dapat terhubung juga ke GitHub. Oke, nomor 3, implementasikan setidaknya 3 kelas dari kelas diagram yang ada di DPPL Anda dengan bahasa pemrograman. Untuk yang pertama, itu kelas yang paling sederhana karena atributnya sedikit dan juga memiliki metode yang sedikit. Itu pada implementasi program kita terdapat di kelas login. Nah, untuk kelas login di sini bisa dilihat ada fungsi cek login, get user by ID, dan get session. Ya, seperti itu. Nah, untuk kelas yang sedang, dimana diartikan sebagai jumlah atribut yang rata-rata atau jumlahnya dari low ke mid, lalu metodenya juga rata-rata. Jadi untuk implementasi sendiri tadi ada kelas mobil ya, ada CRUD-nya juga, create, read, update, delete. Nah, untuk yang C, kelas yang paling kompleks itu yaitu atribut yang banyak serta metodenya juga yang cukup banyak, lalu mengandung kode untuk pengaksesan API, soal nomor 1 yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, jadi di sini kami akan menyematkan penggunaan kecerdasan buatan jika ada. Nah, namun sejauh ini kita mengimplementasikan kecerdasan buatan tersebut
pada kelas registrasi, namun akan berubah seiring berjalannya waktu juga. Nah, untuk yang keempat, screenshot bukti pengisian form feedback EF Lab. Tiap anggota dari kelompok sudah melakukannya secara individual. Oke, mungkin rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Alhamdulillah sudah semuanya kami sampaikan. Oke, kalau begitu mungkin presentasi untuk kali ini kita cukupkan saja. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.